mengatakan masih tersedia lahannya, tapi sebetulnya itu DPCLS atau bahkan tidak bisa langsung dieksekusi. Jadi prinsipnya audit ini menyebabkan perlu kecepatan untuk segera memperbaiki, tapi seperti Pak PLA Kepala katakan tadi, dampaknya pelayanan tidak sempurna. Nah itulah sebabnya ada kemarin ada moratorium. Lalu kemudian di tengah moratorium itu ternyata ada kebutuhan mendesak lagi, karena sebelum kita tutup layanan sementara alokasi itu, ternyata di dalam sistem sudah ada pengajuan, ada 13 atau 14 pengajuan, dan ternyata setelah dievaluasi oleh timnya Pak Ilham, itu pengajuan itu sudah memenuhi kriteria, dan menurut PRK yang berlaku, kalau ini tidak direspon cepat, maka otomatis sistem akan mengatakan yes. Nah oleh karena itu kita, karena sudah dilaporkan secara transparan oleh timnya Pak Ilham bahwa permohonan itu memenuhi kriteria, memenuhi syarat, maka kita buka dan kita ambil keputusan, kira begitu. Tetapi karena audit sudah terlanjur, sudah terjadi dan sangat intensif, maka dan ada akurasi data yang harus diperbaiki. Nah, kita khawatir kalau kita buka terus, ini bisa menyebabkan keputusan alokasi bisa salah. Nah itulah akhirnya kita tutup kembali sampai hari ini. Nah hasil rapat tadi, kita sebetulnya mengkonsultasikan kepada stakeholders kita tadi, bahwa ini sementara masih ditutup, tapi ada rencana untuk membuka kembali, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Nah inilah yang sedang kita perbaiki. Kapan itu target kita sih, target BP Batam setelah diskusi dengan berbagai pihak, itu diperkirakan 1 minggu ke depan perbaikan-perbaikan sumir ini bisa diselesaikan, dan setelah itu kita bisa buka lagi pelayanan secara terbatas. Batasnya apa? Batasnya karena kita tidak ingin mengganggu investasi, hanya yang boleh mengajukan alokasi dalam 1 minggu ke depan kalau sudah dibuka awal, itu hanya badan usaha. Perorangan dan perantara itu sementara ditutup, sehingga badan usaha, karena ini badan usaha memang sebagai pelaku investasi real, nah kita kasih keleluasan untuk melakukan permohonan baru dengan sejumlah perbaikan. Apa yang diperbaiki? Satu tadi pembatasan aksesnya, yang kedua kriterianya. Kriterianya kan sebetulnya di dalam PRK yang lama itu ada 8 kriteria yang harus dievaluasi, dinilai. Nah selama ini 8 kriteria yang dinilai itu tidak ada pembobotan, tidak ada statement terbuka dari 11 orang di dalam PRK itu yang berhak menilai. Nah ke depan ini 11 orang ini harus membuat penilaian terhadap 6 kriteria, dan itu dibuat tabulasinya dan dimasukkan di dalam LMS, sehingga kalau orang ditolak atau diterima, dia mengerti kenapa dia ditolak, dan dia juga paham kenapa dia diterima. Itu terbuka. Kalau sekarang ini kan hanya dijawab ditolak, tidak ada penjelasan ditolak kenapa. Nah kalau nanti dibuka, itu akan ada penjelasan Anda ditolak karena kurang A, B, C, D, E gitu. Itu ada transparansi dan ada akuntabilitas. Saya kira demikian.